hal itu juga. Jadi agak sedikit susah gitu, nggak langsung bisa. Tapi bagusnya asisten saya itu tuh punya ketekatan bulat, saya pasti bisa. Dia bilang begitu. Wah, saya senang juga lihat dia kok ini semangat banget gitu kan. Jadi saya senang juga gitu. Akhirnya sampai akhirnya bisa, dan memang benar-benar dia sekarang sudah teliti, udah mahir. Saya udah senang sekali. Tetapi sekarang ada lagi masalah, karena apa? Karena dia itu pulang kampung karena dia hamil, terus dia mau melahirkan dan di kampung gitu. Nah, karena ini masih work from home, bos saya sih ngasih aja, tapi kan nggak mungkin untuk seterusnya, sebab saya kan tanya sama dia mau kerja terus apa bagaimana? Kayaknya dia nggak mau juga, maksudnya dia nggak mau datang ke Jakarta lagi gitu. Nah, tapi terus bosnya bilang, wah kalau gitu kan nggak bisa. Nah, sekarang saya sudah, padahal saya sudah senang, sudah happy-happy, saya sudah bisa serahin pekerjaan saya sama dia. Sekarang mulai lagi, saya harus cari orang lagi nih untuk di training lagi. Karena karena orang itu sudah nggak bakalan, udah kayak sepertinya nggak kerja lagi gitu. Nah itu, tapi saya yakin sih, nanti saya cari beberapa, maksudnya ada beberapa kandidat mungkin yang tidak begitu bagus atau gimana di ini, mungkin saya bisa training lagi gitu loh, supaya bisa. Iya, iya. Nah itu gitu. Tapi emang benar sih, di sini tuh emang benar, kadang-kadang pertama itu ya, satu, kalau kita memang benar nggak menerima, pokoknya tetap kita tuh kekeh seperti diri kita yang dulu gitu ya, nggak mau berubah gitu. Emang sih nggak apa, memang seperti dua Kang Dedi tadi bilang ya, satu, apakah mau nyerah gitu aja. Emang yang paling gampang tuh kadang kan nyerah gitu kan. Tapi nggak maju-maju. Ah itu benar, maunya sih ego. Kalau dalam dulu sih ada dalam kesel-kesel itu, saya sampai jam 2 malam gitu melihat ini di mana gak balance-nya gitu kan, kesel banget sampai jam 3 begitu ngerjain gitu. Nah, kalau kita mau menyerah begitu aja kan, emang itu yang paling enak gitu kan pada waktu itu. Tetapi ya itu belakangnya itu kita begitu-gitu terus gitu. Emang di sini itu kita emang harus benar-benar merubah diri kita. Itu memang semua itu keadaan itu kadang-kadang itu memang sebenarnya pelajaran untuk kita sih. Kita Yes. mau nggak bertransform gitu, untuk soalnya setelah itu pasti akan, kalau kita udah berubah, keadaan pasti baik-baik aja sih. Di situ memang Oke. pelajaran yang paling, kadang-kadang hidup memang begitu sih ya. Iya. Bukan Jadi bukan kadang-kadang, emang begitu. ya, bukan kadang-kadang, memang seharusnya seperti itu. Iya, Iya, kita bisa memang memang begitu, ya. Oke, ngambil. oke, thank you sharingnya Mbak Diana. Ini juga jadi ada insight yang lagi nih dari cerita Mbak Diana, adalah ketika kita dihadapkan sebuah tantangan seperti tadi, misalnya perlu mencari pegawai baru misalnya gitu ya. eh Ketika ada keputusan untuk diminta untuk mencari pegawai baru, apa yang terlintas di pikirannya, ya? Ada ungkapan, aduh, bisa gitu ya. Mm-hmm. eh Capek lagi nih gitu kan, nyari lagi nih gitu kan. Aduh, terus ada yang bilang yang self talknya mungkin, susah nih gitu kan, zaman gini gitu kan, nyari orang gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini pun pilihan. Ketika dalam begitu pilihan, ya. Jadi kalau orang yang sudah biasa dengan polanya, pola yakin, punya keyakinan, dan segala sesuatunya bisa tetap baik-baik aja dan bisa jadi mudah gitu ya. Kalau bagi orang ya, bagi teman-teman yang udah ikut money consciousness, apalagi udah ngerti ya, kita bisa memilih ease gitu ya. Jadi memilih dengan oke, dengan tantangan seperti ini saya memilih untuk mudah dalam melakukannya. Ya, Mudah dalam, ya gitu, mudah melakukannya, mudah mendapatkannya dan sebagainya. Caranya gimana? Ya biarkan semesta kan yang mengalirkan itu. Kita putuskan untuk mudah, dan kita jaga vibrasi kita, pikiran kita, di perasaan kita gitu ya, di situ yang paling penting. Nah, ketika begitu udah banyak. jalanin jalanin aja gitu.
Ini dalam hal apapun ya, jadi gitu. Bisa juga dalam rumah tangga. Dulu juga saya punya anak juga, ketika 2, wah alhamdulillah ya punya anak lagi gitu kan. 3, mulai, aduh alhamdulillah 3 gitu ya. 4 sudah mulai ada yang alhamdulillah, ada yang masya Allah gitu kan gitu. Terus pas anak kelima gitu kan lebih banyak yang nggak tahu bedanya, mereka udah bisa bedain nggak? Alhamdulillah sama masya Allah tuh apa ya? Jangan-jangan masya Allah karena kaget gitu ya, bukan karena memuji gitu ya. Nah, yang anak keenam lebih banyak istighfar, astagfirullahaladzim gitu spontannya. Anak saya 6 gitu kan, astagfirullahaladzim, maaf, alhamdulillah maksudnya gitu. Gitu. Nah, ya berarti kan ada pola di pikirannya, di alam bawah sadarnya, anak itu misalnya beban bagi mereka. Jadi ketika banyak anak, banyak beban gitu ya. Nah, pola itu nggak ada di saya. Ya banyak anak, saya akan saya mewariskan, kenapa? Enggak, kan ada satu lagi juga, ada ini kan orang-orang dulu kuno bilang banyak anak banyak rezeki. Iya, banyak anak banyak rezeki. Kalau saya kan gitu, banyak anak banyak rezeki. Terus karena saya punya tujuan eh, buat menurunkan atau menciptakan legacy gitu ya. Eh, Legacy-legacy misalnya, ya karena misalnya ini Alpha misalnya kan, karena mereka mendengarkan, melihat apa yang saya lakukan setiap harinya. Saya nggak ngajarin langsung tentang alfa, tapi mereka mengamatinya gitu kan misalnya. Meskipun belum secara pikiran mereka belum punya kedewasaan untuk atau kematangan buat mendefinisikan gitu ya, atau mengungkapkan. Cuma rekaman-rekaman apa yang saya lakukan kan gitu. Nah, itu kan dari 6 anak ini bisa menularkan ke yang lainnya gitu kan gitu. Karena untuk mengubah dunia ini sebenarnya kalau yang bisa dengan satu orang sebenarnya, kalau kuat gitu ya, pengaruhnya ini. Ya para utusan kan satu orang. Nah, karena kalau saya belum kuat, ya ini minta bantuan sama teman-teman. Setidaknya satu jadi 100, jadi 1000 gitu kan minimal gitu ya. Nah, dari 1000 itu kan terus menerus menular gitu kan gitu. Jadi penting. Nah, kayak gitu ya. Jadi selalu ada pilihan dari setiap tantangan. Memilih untuk berpikir susah atau mudah, ya. Dan ini bukan tentang cara. Hati-hati ya, kalau hidup itu bukan tentang cara. Emang ada yang mengajarkan kuliah gitu ya, cara tentang hidup? Nggak ada kan ya? Nggak ada. Cara hidup untuk bahagia sejahtera itu nggak ada pakemnya gitu, nggak ada, ya. Tapi untuk memilih, untuk memutuskan, untuk meyakini kita bisa lakukan. Tapi caranya bagaimana itu kan random. Semesta itu kan random, ya. Tapi kalau self talknya, makanya dicek self talknya yang suka terjadi di pikiran kita, di perasaan kita apa? Apakah lebih banyak yes atau aduh gitu ya? Aduh gitu ya. Atau gitu ya. Eh ya, atau yes gitu ya. Yes misalnya gitu. Oke, gitu. Itu apa yang banyak terjadi di pikiran dan perasaan kita. Nah, ini salah satu eh, dasar terciptanya kehidupan masing-masing gitu. Oke, ada yang mau share lagi tentang hal ini? Ada pertanyaan di chat Oke, saya bacain ya. dari Mbak Siti Aisyah. Kang, bagaimana kalau saya punya banyak keinginan kriteria pasangan, tapi dari orang-orang yang datang ke saya, mereka hanya masuk beberapa dari keinginan saya, dan saya ngerasa masih perlu mencari lagi. Apakah itu hanya ego saya ke arah tidak baik? Gitu, Kang. Ya, ini kayak sebuah cerita itu ya. Eh, ada sebuah guru ke muridnya untuk mendapatkan
atau suruh memilih bunga yang paling bagus, gitu ya. Tapi ketika sudah mendapatkan atau melihat bunga itu selama perjalanan, jika tidak dipilih itu tidak boleh balik lagi, gitu. Nah, akhirnya si muridnya itu jalan melewati kebun bunga, selalu ada yang menurut dia ada yang lebih baik, gitu ya. Wah, ini bagus gitu ya, ini bagus tuh kan. Tapi dia selalu berpikir, wah jangan-jangan di depan sana ada yang lebih bagus gitu. Selalu begitu. Ya ini bagus. Oh jangan-jangan di sana ada yang lebih bagus lagi, nggak segera dipilih. Ya, jadi selalu mengandai-andai. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya ketika sudah sampai finish pun, di ujung pilihan bunga yang tersisa, dia baru ngeh bahwa ada pilihan yang paling bagus menurut dia, yang paling cocok, yang paling relevan, paling realistis itu tadi di belakang. Gitu. Tapi kan nggak boleh ke belakang lagi, nggak boleh balik lagi. Terus apa yang terjadi di situ? Nah, dari cerita ini kita suka punya sifat namanya greedy, ya, serakah, atau selalu merasa nggak puas. Ya, makanya jangankan itu, saya bilang ini yang sudah pernah nikah, termasuk saya, kan sama, kita nggak puas sama pasangan kita kan ya kalau mau ngaku mah. Kalau secara ego kan ya, gitu. Jadi nggak pernah puas memang. Nah, tapi ini perlu disadari, ya ini perlu disadari, kita punya sifat itu. Dan kita perlu ngobrol dengan sifat kita itu. Misalnya, emang mau sampai kapan? Kalaupun saya misalnya kayak tadi Kak Habibie, emang ngejamin kalau nikah sama Tamara Brisiski nggak bosan? Ya kan? Iya, sekarang karena belum dapat. Kalau udah dapat, bisa aja kan mencari yang lain di pikirannya. Akan selalu begitu kok manusia itu. Nah ini yang perlu di aware ya, perlu disadari. So kalau gitu fokus kepada apa yang paling relevan, yang paling realistis gitu ya, yang seimbang gitu ya, dengan kita gitu kan, ya kira-kira yang paling harmonis, ya itu yang kita pilih gitu ya, itu yang kita terima sepenuh hati. Karena pada dasarnya manusia tuh selalu nggak puas gitu. Gitu, mudah-mudahan terjawab Teh Aisyah. Teh Aisyahnya ada nggak ya? Ini kayaknya nggak ada. Ada emang? Oh nggak ada kayaknya. Lo Ci? Ya cicinya sekarang nggak ada. Masih jelas kan suara saya kan? Masih Kang. Masih ya? Oke. Jelas. Oke. Ini Jelas kan? Mbak Aisyahnya udah nggak ada ya? Kayaknya. Atau sinyalnya kali ya. Jadi lup-lup. Masuk, keluar, masuk, keluar. Oke, ada pertanyaan yang lain? Yang relevansinya dengan ini? Ya? Mau sharing, Kang? Boleh, Kang Adi, silakan. Sebenarnya hampir sama, Kang, tadi ceritanya. Waktu SMA itu saya tidak suka dengan pelajaran kimia. Karena waktu itu si guru SMA itu adalah dosen. Dan dia itu ngajarnya itu kayak ke mahasiswa. Padahal kan waktu kelas 1 SMA itu kita baru mengenal kimia kan. Di SMP ke SMA itu kan dibedakan kan ke SMA. Beberapa waktu lalu saya bekerja sebagai quality assurance di laboratorium kimia. Waktu itu kan saya, waduh, berhadapan. Padahal kan saya begitu suka kimia ya, waduh, saya harus mau gak mau harus bisa nih kimia, karena kan saya kerjanya di laboratorium kimia kan. Nah, pada akhirnya saya sekarang tersertifikasi auditor kimia, laboratorium kimia dan kalibrasi. Padahal saya sama sekali, waduh saya agak suka nih kimia gitu kan, gak bisa. Tapi kemarin pekerjaan harus menuntut saya harus, bahkan kan kalau auditor kan mestinya terlihat harus lebih bisa kan daripada yang lainnya kan.
Iya, iya. Dan tugas pertama saya pernah ngaudit laboratorium kimia BUMN itu di Makassar sama di Samarinda. Dan itu saya sendirian ke sana, Kang. Awalnya sih, waduh, tapi saya kan sudah tersertifikasi auditor itu kan, mau gak mau harus bisa. Tapi kan tetap kalau misalnya kita sendirian kan takut juga kan. Tapi ya alhamdulillah sih bisa gitu kan. Ya apakah kita, tapi setelah saya selesai itu, saya mengalahkan itu, sekarang ya sudah nggak takut lagi sih Kang dengan kimia, malahan suka gitu. Iya, Malahan jadi iya. Itu berarti kan udah berdamai, udah menerima. ya itu udah berdamai. Ya, gitu. Ya itu salah satu contohnya. Jadi teman-teman, dari cerita Kang Aldi juga sama teman-teman yang lain, kenapa sih hal yang tidak disukai sama kita tuh malah datang gitu? Karena kita ada semacam peran untuk melakukan perdamaian dengan apa yang kita tidak suka. Gitu. Karena secara kehidupan apapun yang terjadi ya itu perlu kita terima apapun. Ya. Ekstrimnya even itu adalah sebuah jadi bukan gini. Oke, saya misalnya ekstrimnya adalah kita terima adanya penjahat di dunia ini. Ya, kita terima adanya apapun yang kita tolak di dunia ini, di kehidupan ini. Tapi terima itu bukan berarti misalnya penjahat tuh ya, bukan berarti kita jadi bergaul atau berkelompok dengan penjahat. Tapi menerima bahwa hal itu adalah ada gitu. Ya. Hal itu adalah ada dan apa yang bisa dilakukan ya untuk yang meng-create sesuatu supaya perdamaian ini terjadi. Misalnya kalau penjahat berarti misalnya kalau korupsi tadi misalnya atau pencurian lah. Berarti apa yang perlu kita lakukan bukan melawan pencuriannya, tapi dengan berdamainya dengan si pencuri itu adalah dengan memberikan sesuatu dia supaya dia tidak mencuri. Ya, tapi kalau kita langsung benci, apa yang terjadi? Langsung kita tolak. Nggak ada solusinya kan? Kita langsung misalnya dengan membencinya, menolaknya, cuma memprotesnya, ya malah ada yang sampai membakarnya misalnya gitu kan. Nah, terus apa ya? Apa yang telah kita ciptakan di situ? Sesuatu hal yang bermanfaat, berkontribusi buat di dunia ini, atau malah menambah gitu ya, menambah dendam, kemarahan dan lain sebagainya. Apa yang kita ciptakan? Selalu ada pilihan. Gitu ya. Jadi setiap apapun itu kita bisa memilih dan meng-create apa yang bisa kita kontribusikan dalam hal ini. Ya, jadi hati-hati dengan sifat melawan, menolak, protes. Protes kalau misalnya ada ketidakadilan silahkan, tapi ya apa ininya, solusinya? Kalau cuma demo doang kan apa gitu ya? Gitu. Ini maaf, misalnya saya ada sebuah kebanyakan mahasiswa misalnya gitu ya, yang protes gitu ya. Tapi ketika giliran ada sesuatu sumbangan-sumbangan, intelektualnya nggak dipakai untuk menghasilkan uang untuk berkontribusi tentang itu, tapi malah disamakan dengan kayak semacam meminta di jalanan misalnya, ya. Tapi itu pilihan, maksud saya itu silakan, itu pilihan. Cuma kan Anda punya intelektual, ya Anda punya potensi yang setidaknya bisa dilakukan menjual sesuatu atau ya
atau bikin sesuatu sehingga bisa menghasilkan uang di situ bisa sebagiannya untuk disumbangkan akhirnya gitu kan. Jadi lebih elegan lah di situ ya, dengan statusnya itu. Misalnya kayak gitu ya. Nah ini pilihan-pilihannya ya. Jadi jangan cuma protes doang, tapi solusinya apa? Apa yang Anda punya, potensinya apa gitu. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya maksud saya ya. Teman-teman juga punya potensi, di sekeliling teman-teman pasti punya tantangan, bukan hanya bisa protes ya. Protes ini bisa ke pasangan, bisa ke anak-anak, bisa ke tetangga, bisa ke pekerjaan ya. Nggak akan selesai. Jadi apa yang bisa Anda lakukan? Karena Anda punya potensi. Yakin nggak dengan diri Anda? Yakin nggak dengan potensi Anda sendiri? Apa yang bisa dilakukan? Gitu. Karena apapun Anda harus mengambil sikap tanggung jawab secara pribadi, bukan menyalahkan orang lain. Gitu.